Halo guys, di sini Mimin akan membahas spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Mohon maaf jika ada beberapa yang berbeda karena ini masih dalam versi novel. Oke, langsung ke ceritanya saja. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikit pun. Xiao Yan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah berhenti sebentar. Dia terdiam sesaat saat matanya melirik bola api besar itu. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara tegas. "Dua tuan, bola api akan segera meledak. Cepat pergi." Setelah mendengar pengingat dari teriakan Xiao Yan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api besar itu perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang menatap Xiao Yan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan obat yang sangat liar dan keras yang bergejolak di dalam tubuhnya telah benar-benar tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak wajar dan menakutkan? Siapakah dua ahli misterius berjubah abu-abu ini? Sejak kapan ahli menakutkan seperti itu ada di wilayah sudut hitam? Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya. Su Qian, Han Feng, dan yang lainnya yang telah mundur agak jauh juga menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius itu. Mereka kaget. Beberapa saat kemudian, Su Qian tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak ke matanya saat dia dengan lembut bergumam, "Orang-orang tua ini yang tidak akan mati, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan." Penatua pertama, siapa mereka? Beberapa sesepuh akademi dalam di belakang Su Qian bertanya dengan heran. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua sosok misterius itu, mereka samar-samar bisa merasakan semacam tekanan yang tidak biasa yang menutupi hati dan jiwa mereka. "Penjaga Akademi Jianan," Su Qian perlahan berkata. Namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Untungnya, kali ini mereka bertindak, jika tidak, akademi dalam ini akan hancur. Beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Su Qian ketika dia berbicara sampai akhir. "Penjaga Akademi Jianan," ucap dari banyak penatua akademi dalam berkedip saat mereka melihat kedua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kedua sosok abu-abu misterius itu tidak merespon sedikit pun pada banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik pandangan mereka dari Xiao Yan. Setelah itu, mereka fokus pada bola api raksasa di depan mereka. Syok melintas di mata mereka yang seperti sumur tua yang tak berdaya saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan dua pasang tangan keriput perlahan terulur dari lengan baju mereka. Setelah itu, mereka perlahan membentuk segel aneh. Banyak riak spasial yang intens tiba-tiba menyebar dari sekitar tubuh dua sosok abu-abu mengikuti tindakan mereka. Dengan riak, ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Seolah-olah itu diisi dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, memberikan tampilan yang bengkok. Pemandangan seseorang secara langsung terdistorsi olehnya. Riak spasial menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dua cahaya hitam gelap yang aneh perlahan muncul di sosok abu-abu. Segera, dua jari yang keriput dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ruang tempat bola api besar itu berada tampak seolah-olah tiba-tiba robek oleh tangan besar yang tak terlihat. Retakan spasial besar diam-diam muncul. "Pergilah!" Sebuah suara yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan bergema di tempat itu saat angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Segera, itu dengan lembut mendorong bola api besar, yang berisi kekuatan destruktif, ke dalam celah spasial hitam tak berdasar. Suhu menakutkan di langit segera turun ketika sudut terakhir dari bola api besar itu memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam pekat di jari kedua sosok abu-abu itu perlahan berkedip. Orang bisa melihat celah spasial yang sangat besar dengan cepat mulai menutup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, retakan spasial benar-benar pulih. Langit sekali lagi menjadi sehalus cermin.
Kedua sosok abu-abu itu akhirnya menghela nafas lega setelah melakukan ini. Meskipun mereka telah bergandengan tangan, manipulasi kekuatan spasial dalam skala besar tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api belum menyebabkan banyak retakan kecil muncul di luar angkasa, kemungkinan besar mereka akan kesulitan merobek garis besar untuk mengejar bola api itu. Meskipun ini masalahnya, tindakan mereka ini juga telah menyebabkan semua orang di langit turun ke kondisi yang membosankan. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan bola api yang merusak ke dalamnya. Kekuatan tidak wajar dan menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini. Kemungkinan bahkan hantu iblis tanah tua akan mengalami kesulitan mencapai level ini. Siapakah dua sosok abu-abu misterius ini? Xiao Yan di langit yang jauh juga menghela nafas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Dalam akan lenyap. Pada saat itu, dia akan menjadi pelaku yang menghancurkan Akademi Dalam. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan pemusnahan teratai api yang menakutkan ini. Tentu saja, pemusnahan api lotus ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis nyala api. Saat ini, setengah dari api pengubah kehidupan yang dia serap saat itu telah digunakan. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukan pengganti lain di masa depan, dia hanya akan dapat menggunakannya sekali lagi. Selain itu, apakah dia akan berhasil lagi atau tidak diketahui. Extermination Lotus Flame ini yang dia andalkan pada kekuatannya untuk berhasil melepaskan juga telah diisi dengan keberuntungan. Beberapa suara angin yang deras ditransmisikan sementara Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Segera, Suqian, Dokter Peri Kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiao Yan. Setelah melihat Xiao Yan tidak terluka parah, Suqian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku." Jangan sembarangan mengatakan apapun. Tubuh Suqian bergerak setelah dia berbicara dan dia dengan cepat bergegas kedua sosok abu-abu di langit. Xiao Yan ragu-ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret Xiao Yixian dan mengikuti. "Bai Tua, Qian Tua, terima kasih telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Dalam ini akan lenyap." Suqian menangkupkan kedua tangannya kedua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. "Anak kecil Suqian, kamu benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaan kamu sebagai tetua pertama. Jika Akademi Dalam benar-benar menderita bencana yang begitu besar, kemungkinan besar kamu akan mengalami kesulitan untuk mengimbanginya bahkan jika kamu mati 10 kali." Seorang tetua berpakaian abu-abu memandang Suqian sebelum dia mengerutkan kening dan menegur dengan suara yang tenang namun agak tegas. "Dua Patua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, Xiao Yan akan menanggung bebannya. Ini tidak ada hubungannya dengan penatua pertama Suqian." Sementara Suqian tersenyum pahit, Xiao Yan, yang telah bergegas, dengan cepat angkat bicara. Mata seperti air tenang dua orang tua berpakaian abu-abu itu perlahan menyapu Xiao Yan. Kejutan tiba-tiba melintas di mata mereka. Mereka membuka mulut dan berkata, Kamu adalah pemuda yang mengendalikan api inti teratai hijau saat itu kan?" Xiao Yan mengusap kepalanya di depan kedua tetua yang benar-benar mengingatnya ini. Akhirnya, dia mengangguk. "Aku ingat kau sepertinya hanya dado si kecil ketika kami bertemu denganmu saat itu. Kamu benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan murid yang cukup baik. Jika orang tua Mang Tianqi itu tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga." Seorang tetua berpakaian abu-abu mendecakkan lidahnya saat dia berbicara. "Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuh kamu. Mampu menggabungkan beberapa api surgawi secara stabil ke dalam tubuh seseorang. Metode Qi seperti itu akan dianggap tak tertandingi. Anak kecil, kamu harus lebih berhati-hati saat keluar untuk berlatih di masa depan." Tatapan sesepuh berpakaian abu-abu lainnya juga agak terkejut saat dia perlahan berbicara. "Anak kecil ini telah belajar dari kalian berdua." Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan kedua ahli utama yang tidak diketahui asalnya. Karena itu, dia buru-buru menjawab,
Kedua tetua berpakaian abu-abu itu mengangguk sedikit. Tatapan jelajah mereka tiba-tiba berhenti pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dua tetua berpakaian abu-abu. Doki di dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hehe, tidak terduga bahwa aku benar-benar dapat bertemu dengan pemilik tubuh racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Benar-benar mengejutkan. Seorang tetua berpakaian abu-abu tertawa pelan. Sayangnya, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Sesepuh berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas agak emosional. Sukian memutar matanya saat mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua tua-tua berpakaian abu-abu, "Kalian berdua tidak harus menakuti seseorang setelah kamu muncul begitu saja. Jika kalian berdua muncul lebih awal, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu iblis tanah tua. Apa yang dapat aku lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiao Yan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu persis seperti apa situasi saat ini. Kalian semua hanyalah manajer tidur. Kepala sekolah belum kembali sekali setelah bertahun-tahun dan kalian berdua bersembunyi sampai tidak ada yang bisa melihat sosok kalian. Akademi sebesar itu bergantung sepenuhnya pada aku untuk mengelola." Kebencian Sukian sangat pekat ketika dia berbicara sampai akhir. Kedua tetua berpakaian abu-abu itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu menghadapi teguran Sukian. Mereka memang hidup damai selama tahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka langsung mengeluarkan batuk kering dan berkata, "Bukankah kita juga mengalami ini dulu? Tidak mudah menjadi tetua pertama. Namun, apakah orang tua itu belum kembali? Ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi. Jika aku tahu ini saat itu, aku tidak akan mengambil alih jabatanmu." Sukian mengerang agak menyesal. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Kamu bisa memanggil dua Bai tua dan Kian tua ini. Mereka juga adalah sesepuh pertama dari Akademi Jianan dahulu kala. Sekarang, mereka telah pensiun dan menikmati hidup." Xiao Yan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu mengucapkan semua salam ini. Setelah itu, mereka perlahan berkata, "Hantu iblis tanah tua. Ya, kami juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini. Bukankah kamu setuju?" Tatapan kedua orang itu dengan aneh beralih ke ruang kosong tidak jauh dari sana ketika mereka selesai berbicara. Senyuman aneh terlihat di wajah lama mereka.